Oke, halo, selamat malam sahabat KMU. 5 menit lagi saya akan mengundang Dokter Danti untuk bergabung dengan kita ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Vira yang bakal nemenin sahabat KMU ngobrol bareng bersama Dokter Danti. Oke, bertepatan dengan World Glaucoma Week, mengenal lebih jelas glaukoma si pencuri penglihatan. Kebetulan saya aktif sebagai perawat poli di Klinik Mata KMU Cabang Lamongan. Oke, sebagai informasi nih, KMU memiliki banyak sekali cabang. Yang pertama ada di Gresik, ada di Lamongan, ada di Sidoarjo, Madura, dan Bojonegoro. Nah, yang sudah gabung, dari mana aja nih? Kita absen ya. Oke. Nah, ini Dokter Danti sudah bergabung dengan kita malam ini. Assalamualaikum Dokter Danti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu di live IG kali ini ya, bersama sahabat KMU. Dokter Danti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Dokter Danti ini berpraktek di KMU Gresik dan Lamongan. Ada yang pernah periksa sama konsultasi enggak nih sama Dokter Danti waktu periksa ke KMU? Oke. Sebelum kita ngobrol nih dok, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat KMU yang sudah join live IG di Klinik Mata KMU hari ini ya. Kalian yang join sekarang bisa langsung bertanya nanti di kolom komentar saat Dokter Danti memberi penjelasan, oke? Oke. Terima kasih juga yang udah bertanya di kolom komentar di story IG Klinik Mata KMU. Nanti pertanyaan kalian pasti dijawab sama Dokter Danti untuk live IG malam ini. Jangan lupa juga ada souvenir menarik dari Klinik Mata KMU untuk satu pemilik pertanyaan yang sangat menarik. Oke, langsung aja nih dok. Jadi pada World Glaucoma Week, kami berharap seluruh masyarakat lebih peduli dan waspada atas penyakit atau gangguan mata glaukoma. Di mana glaukoma ini dikenal sebagai pencuri penglihatan yang datangnya perlahan, tapi seringkali tidak disadari oleh penderitanya, hingga tiba-tiba mengakibatkan kebutaan permanen. Nah, bagaimana sih penjelasan lengkapnya? Yuk, silakan Dokter Danti. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran jelas nggak? Jelas, Dok? Jelas ya, suara saya jelas ya. Oke. Jadi ini share-nya ada, screen-nya kelihatan nggak ya yang IG itu? Kelihatan ya? Ya dok, kelihatan dok. Oke, sip. Ya, jadi ini memang setiap tahunnya, setiap tanggal 6 sampai 13 Maret, itu setiap tahunnya diperingati sebagai World Glaucoma Week. Jadi minggu, jadi sedunia itu merayakan Hari Glaukoma. Kenapa sih harus dirayakan gitu? Ini penyakit kok dirayakan? Karena glaukoma itu adalah salah satu penyebab kebutaan yang irreversible. Nah, beda dengan katarak, di mana katarak memang menyebabkan sama-sama menyebabkan kebutaan. Akan tetapi jika katarak kan kebutaannya dia lebih bersifat dapat diobati gitu. Akan tetapi jika glaukoma dia menyebabkan kebutaan yang bersifat irreversible. Oleh karena itu diperlukan peningkatan, perlu masyarakat awam tuh perlu tahu gitu, awareness-nya atau kepeduliannya mengenai glaukoma itu harus sama tingginya dengan pengetahuan tentang penyakit mata lainnya. Karena kebutaan pada glaukoma itu dapat dicegah seandainya kita lebih awal taunya. Jadi pasien itu atau penderita glaukoma datangnya pada fase yang awal dibandingkan pada fase lanjut. Jadi kebutaannya itu lebih bisa kita cegah jika penderita datang pada fase yang awal dibandingkan fase yang lanjut. Oke, kita mulai aja ya mengingat waktu. Ya, jadi glaukoma ini memang penyebab kebutaan yang dia tidak bisa irreversible, sifatnya irreversible. Dan pada tahun 2040 diprediksikan sekitar 111,8 miliar itu
orang akan diprediksikan pada 2040 itu akan menderita glaukoma. Jadi banyak ya jumlahnya. Dan pada negara-negara berkembang dikatakan 90% glaukoma itu tidak terdeteksi pada negara-negara yang berkembang. Ya, Indonesia kan kita tahu kan developing country kan, negara-negara yang berkembang. Jadi 90% dikatakan kasus-kasus glaukoma itu pada negara-negara yang berkembang itu tidak terdeteksi. Kenapa? Ya, kita sebagai awam aja kadang mendengar glaukoma kita asumsikan itu sebagai katarak. Padahal terdapat perbedaan yang bermakna, baik dari segi perjalanan penyakit, pengobatan, tata laksananya, maupun prognosis penyembuhannya, prognosis penglihatan nantinya sesudah tata laksana. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh kena glaukoma itu apa sih gitu. Ini memang tulisannya bahasa Inggris ya. Intinya adalah glaukoma adalah kumpulan penyakit yang terjadi di optic nerve ya. Optic nerve itu adalah saraf mata. Nah, saya mulai dulu videonya ya. Kita lihat bersama-sama. Saya nggak usah pakai suara. In the healthy eye. Ya, pada mata yang sehat terdapat cairan aqueous humor yang jadi jalan dari belakang bilik mata masuk ke depan bilik mata depan dan keluar lewat namanya cairan lewat celah yang namanya trabecular meshwork. Nah, pada orang glaukoma itu biasanya celah itu terkadang rusak sehingga bisa produksi normal tapi dia tidak bisa keluar sehingga menyebabkan tekanan bola mata meningkat. Saya ulang sekali lagi ya. Oke, ya. Ini tadi ya, jadi produksi cairan yang dia terganggu, terhambat oleh penyebabnya apapun. Nah, ini yang di sudut mata ini trabecular meshwork ini yang menyebabkan terganggu pada pasien-pasien glaukoma. Sehingga menyebabkan apa? Yaitu tadi karena dia cairan diproduksi dia nggak bisa keluar, akhirnya tekanan bola matanya tinggi. Tekanan tinggi yang menyebabkan kerusakan adalah nah ini yang merah optic nerve-nya yang terjadi kerusakan di situ. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, jadi bahasa gampangnya adalah glaukoma itu adalah sekelompok gejala. Jadi nggak cuma satu ya, ada beberapa gejala pada mata yang intinya bisa menyebabkan kerusakan secara progresivitas pada saraf optik. Jadi pada saraf optik itu atau nervus opticus. Nah, kata progresivitas ini harus penting, harus kita inikan. Terus salah satu resiko utama dari glaukoma adalah tekanan bola mata yang tinggi. Dan hanya ini yang dapat kita modifikasi. Tekanan bola mata ini dengan berbagai macam, apakah obat-obatan ataupun pakai operasi. Nah, permasalahan berikutnya dari glaukoma adalah glaukoma ini dia bersifat kebutaannya irreversible. Jadi jika pasien atau penderita glaukoma datang, fasenya sudah lanjut, ya, yang dapat kita pertahankan adalah penglihatan saat pasien itu datang, gitu. Akan tetapi kita tidak bisa kembali di saat penglihatannya itu atau saraf matanya rusak belum terlalu banyak. Nah, betapa pentingnya glaukoma ini pasien penderita datang pada fase awal. Nah, sedangkan pada beberapa kasus glaukoma itu tidak bergejala. Jadi glaukoma itu nanti seperti saya jelaskan nantinya akan ada glaukoma sudut terbuka, ada glaukoma sudut tertutup. Nah, seringnya pada glaukoma kasus sudut terbuka, pasien tidak bergejala. Jadi tekanan bola matanya tinggi, lebih tinggi daripada normal, misalnya 40, 50, tapi penglihatannya dia tidak memiliki gejala, tidak nyeri, tidak buram, tidak berair, baru memberikan gejala saat fasenya sudah fase lanjut. Gitu. Kan jenis glaukoma itu ada beberapa. Akan tetapi jika glaukomanya glaukoma sudut tertutup, otomatis memiliki gejala misalnya sakit kepala, sakit mata. Nah, yang sering penderita datang pada fase awal otomatis yang bergejala pada glaukoma sudut tertutup dibandingkan pasien-pasien sudut terbuka. Nah, sedangkan jadi banyak kasus, makanya glaukoma itu dinamakan sebagai pencuri penglihatan, karena pada sering kali penderitanya tidak merasakan gejala apapun, dia tidak bergejala, jadi tekanan bola matanya tinggi tapi penglihatannya merasa baik-baik saja. Makanya diperlukan pemeriksaan screening awal. Jadi kapan sih kita harus periksa kalau umur kita sekian nanti akan saya jelaskan. Oke. Ya. Ini. Yang saya jelaskan berikutnya adalah kenapa dia penglihatan glaukoma kan tadi terjadi kerusakan, jadi kumpulan dari gejala di mana nantinya terjadi kerusakan di optic nerve. Kita lihat dari gambar yang paling sebelah kiri sendiri itu adalah bentuk optic nerve yang normal pada pasien normal. Jadi bawahnya adalah lapang pandangnya, terus itu normal seperti itu. Makin ke kanan adalah optic nerve yang rusak atau saraf mata yang rusak akibat glaukoma.
Ya, lihat ya kehilangan jarak lapang pandangnya. Jadi dari yang sebelah kiri makin ke kanan. Jadi optic nerve itu saya selalu mengibaratkan seperti kabel listrik. Jika kita memotong kabel listrik kan ada beberapa istilahnya serabut ya. Ya, itu seperti itu. Jadi ada serabut-serabut yang hilang. Jika serabut yang hilang makin banyak ya, makin ke kanan ini kita lihat gambar yang paling pinggir kanan sendiri. Nah, itu adalah dia akan seperti menggaung. Penglihatannya gimana? Ya itu tadi, hanya kelihatan seperti melihat dari lubang kunci. Jadi penglihatannya mungkin bisa saja tajam, tapi dia melihat seperti lubang kunci. Jadi sisi lapang pandang atas, bawah, kanan, kiri dia hilang. Gitu. Makin advance atau makin lanjut glaukomanya yang sedikit itu bisa saja makin lama makin hilang dan terjadi kebutaan total yang bersifat irreversible. Ya, jadi pentingnya glaukoma atau kita screening walaupun penderita tidak bergejala adalah menentukan tahapan dari glaukoma seawal mungkin, sedini mungkin lebih baik untuk prognosis penglihatan selanjutnya. Ya, ini adalah suatu video yang selalu saya pakai untuk edukasi tentang glaukoma. Ya, kita simak bareng-bareng. Ya, mungkin tadi bisa dilihat ya, pada awal kelihatan lapang pandangnya, kelihatannya masih baik-baik saja ya, makin lama, akhirnya penglihatannya kita lihat ya pada gambar ini, ya kelihatan kan ini seperti yang seolah-olah seperti yang digambarkan pada penderita glaukoma. Jadi bagian sentral dia melihat masih baik gitu. Akan tetapi bagian perifer lama-lama dia makin lanjut, ya kehilangan penglihatan perifer ini makin banyak gitu. Perbedaan dengan katarak, otomatis kalau katarak kabutnya itu seluruh bagian dari penglihatan, akan tetapi glaukoma ini. Nah, akan tetapi terkadang gejala seperti ini pun ini sudah biasanya kalau sudah kehilangan seperti ini sudah lanjut glaukomanya gitu. Ya, yang kita pengennya kan penderita glaukoma itu sedini mungkin diketahui. Iya, oke, saya lanjutkan. Ya, kapan kita harus periksa mata kita? Adalah satu, kalau kita usianya sebelum usia 40 tahun, kebanyakan pasti ya di sini mungkin yang ikut IG Live, karena Instagram kan sesuatu yang pasti anak muda sekali ya, usianya pasti kebanyakan 40 tahun ke bawah. Setiap 2-4 tahun sekali kita harus pernah periksa mata kita. Periksa mata itu termasuk di dalamnya adalah cek tekanan bola mata, cek optik disc juga. Optik disc itu yang tadi saya gambar yang di awal ya. Jadi diintip, kita lihat optik disc-nya, saraf matanya bagaimana. Kemudian jika usianya 40-60 tahun, mungkin orang tua kita, paman atau bude kita, Pak D, harus dicek setiap 2-3 tahun sekali, paling nggak pernah dicek, kecuali misalnya dicek pertama kali, wah ini saya ada kecurigaan terhadap bentuk optik nerve-nya tuh seperti orang glaukoma, tapi tekanan bola matanya baik misalnya ya, terus dilakukan pemeriksaan lanjutan misalnya lapang pandang dan lain sebagainya, tapi belum tegak diagnosa glaukoma, jadi curiga istilahnya, curiga glaukoma, mungkin kontrolnya nggak 2-3 tahun, bisa jadi saya minta kontrol misalnya 1 tahun sekali atau 6 bulan untuk menegakkan ini
diagnosa dari glaukoma. Tapi kalau memang sudah jelas, misalnya sudah jelas ini dari tekanan bola mata yang tinggi, terus saraf matanya juga sudah terjadi kerusakan walaupun misalnya tahapannya masih awal, berarti kontrolnya tidak 2-3 tahun. 2-3 tahun itu sebagai bentuk screening awal. Misalkan matanya baik, oke, boleh 2 tahun lagi kontrol untuk cek lagi gitu ya. Tapi kalau memang matanya memang mencurigakan udah atau sudah terdiagnosa sebagai glaukoma tahap awal, moderate ataupun yang lanjut, ya kontrolnya tidak akan seperti ini ya, 2-3 tahun. Kemudian gimana kalau usianya lebih dari 60 tahun? Yang disarankan adalah 1-2 tahun sekali. Jadi makin ketat. Karena apa? Salah satu faktor risiko yang tidak bisa dihindari dari glaukoma adalah usia. Kemudian resiko yang lain adalah genetik. Jadi kalau ada orang tuanya atau keluarga dengan glaukoma, kemungkinan besar gen itu akan menurun. Jadi genetik. Jadi kalau misalnya orang tua terkena glaukoma, ya pasti bisa dipastikan, bisa dipastikan memiliki resiko untuk terjadinya glaukoma. Kemudian dengan meningkatnya usia, jadi kalau usia 80 tahun kemungkinan sudah terjadi glaukoma. Karena apa? Tadi seperti video yang awal saya terangkan bahwa sudah terjadi kerusakan trabecular meshwork. Nah, terjadi kerusakan, jadi kayak saya selalu mengibaratkan di dalam mata itu bisa tetap gembung karena ada yang memproduksi cairannya, ada yang mengeluarkannya. Ini siklus ini harus stabil. Jadi kayak ada air terjun, kemudian ada yang pembuangannya gitu. Nah, kalau selokannya aja terhambat, otomatis tekanan bola mata akan tinggi. Kalau tekanan bola mata akan tinggi, mata itu nggak mungkin mengembang. Tapi yang terjadi apa? Kabel di belakangnya yang akan rusak. Seperti diibaratkan kayak kalau bohlam dengan tegangannya terlalu tinggi, bisa jadi dia terjadi konslet kan. Nah, mengibaratkan kurang lebih seperti itu. Oke, ini jadi walaupun Anda, keluarga Anda tidak ada keluhan, paling tidak harus pernah cek. Karena itu tadi, glaukoma itu tidak memberikan keluhan pada fase awal, apalagi jika glaukoma sudut terbuka. Dan seperti fase ini tadi, kadang glaukoma sudut terbuka itu yang si pencuri penglihatan. Jadi seringkali dia tidak bergejala apapun, akan tetapi penglihatan tiba-tiba sudah, kalau Anda memeriksakan matanya, tergantung keluhan, kalau sudah ada keluhan berarti dia paling nggak udah fasenya moderate atau advance. Jadi makanya pentingnya untuk pemeriksaan awal di sini. Oke. Saya rasa itu sedikit pemahaman tentang glaukoma. Lebih banyak yang kita akan diskusikan ya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan diinikan. Dan ini nanti besok Rabu ada Zoom lagi ya dalam rangka World Glaucoma Week, hari Rabu jam 7 malam juga. Ini nanti saya dengan Dr. Widya Anandita, jadi kami berdua kebetulan dokter subdivisi glaukoma, tapi cuman beda tempat ya, beliau di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang. Jadi saya akan membawakan tentang mengapa glaukoma disebut sebagai pencuri penglihatan ya, dan jadi lebih ke arah glaukoma sudut terbuka, dan Dr. Widya akan membawakan tentang nyeri pada mata akibat glaukoma, jadi glaukoma pada sudut tertutup. Jadi mungkin kalau nanti di Zoom kan akan lebih banyak materi yang bisa tersampaikan. Kalau teman-teman mau ikut lagi nanti bisa link Zoom-nya nih ada di sini. Silahkan nanti. Untuk sekarang saya serahkan lagi ke Vira. Silahkan Vira. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih Dok. Sudah ada pertanyaan lewat DM IG kita ya Dok ya. Okay. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pencegahan penyakit glaukoma? Monggo Dok. Pencegahan ya, oke. Seperti yang slide saya tadi sebelumnya katakan ya, bahwa pencegahan ya adalah kita harus tes mata kita. Itu tadi ya, kita harus screening mata kita. Karena apa? Tidak ada yang terkadang gejala glaukoma, kadang dia tidak nyeri, tidak ada gejala apapun. Jadi harus kita screening. Istilahnya, kan tadi ada videonya ya, big. Jadi karena glaukoma itu dia terkadang bersifat invisible, jadi pencuri penglihatan, dia nggak ada keluhan, dia tidak memberikan rasa apapun ya, terutama pada glaukoma sudut terbuka, tiba-tiba saja penglihatannya dia sudah hilang jauh. Makanya kita tes, walaupun kita masih muda. Kita tes, karena apa? Kita tidak tahu orang tua kita, beda kalau
di antara yang tadi saya bilang kan pada awal slide saya bahwa di negara berkembang 90% itu glaukoma itu tidak terdeteksi. 90%, bayangkan angkanya. Jadi hanya terdeteksi yang datang ke dokter mata itu hanya 10%. Jadi datang biasanya sudah lanjut, kemudian ya yang kalau lanjut ya tergantung sisa saraf matanya terakhir yang kita bisa pertahankan. Gitu. Nah, kita penginnya seawal mungkin. Nah, jadi jangan takut untuk periksa mata, datang aja ke dokter-dokter mata atau klinik mata, rumah sakit setempat, poliklinik mata untuk memeriksakan diri. Nggak setiap bulan kok. Itu ada waktunya ya, 2-4 tahun, usia 40 tahun, kurang dari 40 tahun gitu. Ya, untuk cek apa tekanan bola mata dan dilihat optikisnya. Gitu, Vira. Baik, Dok. Terima kasih untuk pertanyaan kedua nih, Dok. Ya. Glaukoma disebut sebagai irreversible blindness. Apakah terdapat perbedaan tata laksana pada pasien pada tahap awal atau lanjut? Oke. Gini, Vira, boleh share screen lagi nggak? Boleh, silakan, Dok. Ya, tolong dari tempat Vira ya. Pertanyaannya digarap ya, saya ulang ya. Sudah. Ini baru share screen. Oke. Jadi gini loh Vira, kan pertanyaannya apakah perbedaan tata laksana? Ya, jadi kalau dokter mata memeriksa pasien, kita akan lihat ya tahapan glaukomanya apakah early, moderate, atau sudah advance. Kita akan menentukan namanya target tekanan, target pressure. Jadi target tekanan itu apa sih? Ya kan tadi saya bilang di fase awal ya, bahwa glaukoma ini yang merusak itu adalah tekanan bola mata. Yang bisa kita modifikasi ya hanya itu. Kalau glaukoma penyebabnya lain, misalnya ada sumbatan karena diabetes, jadi tekanan bola matanya normal tapi terjadi kerusakan juga ada. Tapi saya tidak akan membicarakan itu di sini. Ya, jadi kalau memang datangnya pada fase awal, ya otomatis targetnya kita lihat pasien ini misalnya antara pasien usia muda sama usia sudah sepuh, otomatis target tekanan yang saya tentukan berbeda gitu. Kalau sudah ketemu target tekanan nih, ya, jadi target tekanan. Kemudian kita evaluasi ada namanya lapang pandang. Kalau yang bagi perawat atau tenaga medis yang bekerja di lingkungan klinik mata utama pasti sudah tahu ya, kita punya nama alatnya Humphrey, itu lapang pandang, karena tadi glaukoma merusak lapang pandang perifer. Nah, sentralnya dia bagus, jadi bisa aja pakai tajam penglihatan itu dia penglihatannya bagus, tapi ternyata glaukomanya sudah lanjut, karena itu tadi kita lihat kan gambar yang sebelah kanan, tengahnya enggak apa-apa ini, tapi pinggirnya coba sekitarnya hitam semua. Nah, jadi kita evaluasi juga berkala lapang pandang, sampai tidak ada progresivitas, tidak ada kerusakan, kehilangan lagi RNFL. Jadi RNFL di sini itu saya nggak kelihatan ya. Yang biru-biru ini yang bawah ya, biru-biru saya yang bawah ini namanya retinal nerve fiber. Jadi punyanya retina tapi berpusat. Jadi tidak ada benang-benang ini yang hilang lagi. Nah, benang ini gimana kita lihatnya? Kita lihatnya bisa pakai lapang pandang, bisa lagi pemeriksaan untuk penunjang glaukoma lainnya. Jadi, sekali Anda terdiagnosa glaukoma, itu harus ada komitmen yang kuat. Jadi, compliance itu ketaatan pakai obat, ketaatan kontrol, karena akan sangat membosankan. Seumur hidup harus bolak-balik kontrol, dilihat. Karena kalau yang kita tentukan yaitu tadi tidak boleh ada progresivitas atau kerusakan lagi. Jadi bisa jadi tekanannya gini, saya tekanan 15 ya, misalnya nih saya kena glaukoma, Vira juga kena glaukoma, saya tekanannya sudah 15, Vira 15 kan bagi awam baik ya, Vira juga 15, tapi setelah diperiksa beberapa bulan, ternyata lapang pandang saya masih ada progresivitas gitu, Vira. Jadi lapang pandangnya atau dilihat optik nerve-nya ini yang paling atas, dia ada kerusakan lagi, otomatis mungkin target saya kurang, harus ditambahin lagi, tekanannya lebih turun lagi. Nah, itulah gunanya kontrol. Terkadang pada beberapa
kasus ya pada penderita itu kurang motivasi, terkadang dia bosan, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, kadang lupa, obat tidak dipakai, apalagi kalau support sistemnya, keluarganya tidak terlalu mendukung ya gitu. Nah itu, jadi support sistemnya saya selalu mengatakan bahwa keluarganya dan ini harus mendukung untuk mengantarkan kontrol, mengingatkan pemakaian obat. Nah tadi untuk menentukan fase atau derajat, yaitu tadi penderita walaupun yang tidak bergejala sekalipun, semua orang masyarakat tuh harus datang untuk cek ya, itu kuncinya. Awal adalah harus pengecekan yang secara rutin. Oke, gitu Vira. Oke. Ada lagi Dok dari teman kita yang ikut live hari ini. Ada dari @soeria_bagus. Pertanyaannya, untuk nakes yang tidak punya alat pemeriksaan mata yang lengkap, bagaimana mengenali glaukoma dengan ciri-cirinya yang khas, Dok? Ya, tadi itu ya saya terangkan lagi. Ini jangan dilepas dulu ya, Fir, ininya. Iya, Dok. PowerPoint-nya ya. Oke. Jadi seperti saya terangkan tadi ya. Ya. Jadi glaukoma itu terjadi ada namanya dua. Slide ada ya slide-nya? Ada yang namanya sudut terbuka dan sudut tertutup. Ya. Jadi kalau sudut terbuka seperti kita lihat di gambar ini, gambarnya belum ada ya? Oh ya, oke. Ya, di gambar yang sebelah kiri atas ya, gambar mata ini kiri atas, itu adalah gambaran sudut terbuka. Kalau gambaran sudut terbuka, sudutnya ini tidak bermasalah, jadi dia nggak akan memberikan keluhan nyeri apapun. Tidak akan memberikan keluhan nyeri, terkadang tidak memberikan keluhan bahkan berair pun tidak, gitu. Ini yang dinamakan pencuri penglihatan. Kita yang harus hati-hati, gitu. Tidak ada cara lain, kalau tidak lengkap, nggak ada bisa cek tekanan, ya harus ke tempat yang bisa untuk cek tekanan bola mata. Itu karena apa? Glaukoma itu bersifat irreversible blindness. Beda kalau katarak. Katarak sejelek apapun penglihatan, asalkan tidak ada penyakit yang lain, saraf matanya bagus, penglihatan bisa kayak muda lagi, umur 20 tahun. Oke, nah yang sebelah kanan saya, ini gambar mata, sudut tertutup. Dia bisa sudut tertutup, itu artinya sudut yang di depannya, di depan lensa. Ini ada gambar lens, terus ada depannya. Nah, jadi dia sudutnya tuh sempit. Jadi tadinya kebuka gini terus mendadak karena sempit dia mendadak ketutup. Jadi ada perubahan yang mendadak, ini yang menyebabkan nyeri. Biasanya pasien-pasien glaukoma itu datangnya karena nyeri pada mata, karena nyerinya bisa hebat sekali sampai mual muntah, sakit kepala yang hebat, yang tadinya nggak apa-apa. Nah, kebanyakan pasien itu atau penderita glaukoma datang mencari pertolongan karena dia ada keluhan. Jadi pada glaukoma sudut tertutup, keluhannya itu tadi gitu. Biasanya penderita pasti datang, sakit kepalanya hebat sekali, nggak bisa tidur, matanya wah benar-benar luar biasa itu kalau glaukoma sudut tertutup. Nah, saya menemukan banyak fase awal glaukoma justru pada yang sudut tertutup. Karena apa? Penderita datang. Jadi pertama kali kena serangan, terus dia datang, dicek ternyata saraf matanya masih belum terjadi kerusakan yang signifikan. Nah, setelah itu dia kontrol rutin. Berbeda dengan glaukoma sudut terbuka, gambar yang kiri itu. Jadi apa? Jadi glaukoma sudut terbuka, kebanyakan yang saya temui, pasien-pasien itu datang fasenya sudah lanjut. Dipikirnya katarak, dipikirnya penglihatan karena usia tua. Bahkan jangan salah, glaukoma ini tidak hanya menyerang usia tua, ada namanya JOAG, juvenile. Jadi usia 30 tahun, 20 tahun, dia sudah terkena glaukoma yang advance bisa. Atau banyak lagi adalah karena pemakaian tetes mata steroid. Misalnya sendositrol, aletrol, tanpa resep atau tanpa pengawasan dokter mata. Nah, itu efek sampingnya bisa terjadi glaukoma juga. Karena steroid tetes itu memang kita berikan pada pasien-pasien khusus, tapi ada saatnya harus di stop. Kalau pemakaian tanpa resep, banyak sekali pasien-pasien saya datang usia muda, tapi glaukomanya sudah lanjut. Jadi ingat tadi, glaukoma, walaupun tekanannya saat ini sudah bagus, kita sudah obati dengan berbagai macam obat, akan tetapi kerusakan yang terjadi di optic nerve itu dia tidak bisa kembali. Jadi kalau kerusakannya udah 60%, ya 40% aja kita bisa pertahankan, dan itu 40% jangan sampai hilang gitu. Gitu Vira, ada pertanyaan lainnya?
Oke, ada lagi dok, dari DMIG ya dok. Bagi kebanyakan orang awam, mungkin mengira glaukoma itu sama seperti katarak. Lalu, bagaimana mereka membedakan gejala antara kedua penyakit tersebut? Jadi gejala yang nampak gitu dok, yang membedakan antara katarak sama glaukoma Ya, bagi orang awam. ya. Ya ini tadi lihat nih pada beberapa kasus itunya ya. Slide lagi ya. Sorry ya Fir. Iya dok. Nah, lebih enak menjelaskan pakai slide. Jadi Oke. pada beberapa kasus glaukoma seperti yang saya terangkan tadi bahwa gejalanya itu dia tidak bergejala gitu. Seringnya tadi kan saya bilang bahwa glaukoma sudut terbuka ini lihat ini. Jadi lihat glaukoma sudut terbuka terjadi pada sekitar 2,2 miliar penderita. Jadi dengan per dekade, jadi per tiap ini dia naik 22%. Jadi banyak ya ini. Nah ini yang glaukoma sudut terbuka ini si pencuri penglihatan itu tadi. Bayangkan dia tidak memberikan gejala apapun, tidak bergejala gitu ya. Apakah kita ini katarak atau enggak? Ya kita nggak tahu kalau kita nggak periksa. Nah itu tadi, nah, perbedaannya adalah signifikan adalah penanganannya. Kalau katarak hanya penyakit katarak, otomatis setelah dioperasi saraf matanya baik, penglihatannya akan kembali terang. Akan tetapi jika dia glaukoma, ya itu tadi tergantung derajat penyakitnya saat datang, berapa persen kerusakannya. Nah itu tadi kadang awal orang tidak mengira bahwa keburamannya itu seperti apakah ini aku katarak, apakah ini aku glaukoma. Kita tidak bisa menentukan, hanya terkadang ada pasien yang dia datang hanya untuk mengganti kacamata usia muda. Ternyata dicek segala macam kok tekanan bola matanya tinggi, dia nggak mengeluh. Saraf matanya dilihat loh kok sudah ada penggaungan karena glaukoma. Setelah kita evaluasi, kita tanya ternyata ada pemakaian obat steroid. Atau ada lagi yang memang punya riwayat keluarga dengan glaukoma. Ingat kalau ada riwayat keluarga dengan glaukoma itu faktor resiko yang kuat. Ya, jadi kita tidak gejalanya ya pasti mungkin ya kalau memang kita mau bilang secara ini, yaitu tadi yang seperti gambar yang saya terangkan ini, bahwa ya ini tadi ya. Ya, jadi mungkin gambarannya kalau memang dia katarak ya kabutnya secara total, tapi kan apakah kita bisa mengestimasikan orang kadang datang pasien mengeluh buram, ya buram gitu. Ternyata dicek dia buramnya bukan katarak tapi glaukoma. Nah, jadi kita tidak akan bisa, intinya apapun keluhannya, walaupun tidak ada keluhan harus cek. Kapan kita cek tadi seperti yang di slide saya sebelumnya ya, bilang bahwa nah ini tadi, ini harus diingat-ingat. Jadi setiap kurang dari 40 tahun harus pernah dites matanya. Ya dites itu ya datang ke pemeriksaan ke dokter mata yang ada punya tekanan intraokular ya. Jadi dicek tekanannya. Tekanan intraokular bisa dicek dengan beberapa macam pemeriksaan ya. Kalau hanya untuk mengecek tapi hanya untuk tajam penglihatan tanpa diukur tekanan bola mata, ya bukan pengecekan. Yang kita ukur tekanan bola mata, kita lihat juga intip optik disnya. Paling enggak setiap, ini enggak 2-4 tahun sekali kok, bukan tiap bulan, bahkan bukan tiap tahun untuk yang usia muda. Cukup 4 tahun sekali jika normal, nggak apa-apa. Paling nggak pernah 1 kali dicek. Setiap 4 tahun sekali kalau usianya kurang dari 40 tahun. Oke, gitu Vira. Ada yang lagi? Yang lainnya? Ada lagi dok dari Indah Ayu Rahmawati. Pertanyaannya, faktor resiko glaukoma kan ada yang karena keturunan ya dok ya? Ya. Nah, glaukoma yang disebabkan karena keturunan apa bisa dicegah? Lalu, lebih berbahaya yang mana? Jenis glaukoma sudut tertutup atau glaukoma sudut terbuka? Oke, saya bilang yang awal dulu ya. Faktor risiko antara glaukoma sudut terbuka sama tertutup pasti berbeda. Akan tetapi faktor risiko yang memang sudah terbukti dan ini adalah satu ya keluarga ya. Faktor risiko kalau keluarga ada glaukoma, dia otomatis risiko yang kuat untuk dia terjadi glaukoma juga. Nah, tadi ditanyakan apakah bisa dihindari dicegah ya. Tapi kalau dicegah ya nggak bisa, ibaratnya itu sudah
genetiknya kita kan sama, kayak orang diabetes, kita memiliki resiko untuk terjadi diabetes. Nah, gimana caranya kita nggak ini dengan pola hidup sehat dan lain sebagainya, pemeriksaan juga kan, gitu, untuk cek gula darah. Nah, kalau glaukoma, yaitu tadi, screening aja, cek aja, gitu. Apalagi kalau keluarga ada resiko dengan ini glaukoma, karena belum berarti, maksudnya belum tentu. Kadang orang mengatakan saya udah minum jus wortel setiap hari, sudah nggak pakai gadget, kok tetap glaukoma. Itu nggak berpengaruh, itu bukan tidak menghindari faktor resiko itu. Yang bisa kita lakukan hanya tinggal itu aja. Kita cek, apalagi kalau ada faktor resiko, mungkin ya walaupun usia belum dari 40 tahun, mungkin saya lebih menyarankannya pemeriksaannya tiap tahun atau 2 tahun sekali, tapi tidak sampai lebih dari 4 tahun. Kalau betul ya keluarganya, apalagi misalnya orang tuanya langsung ada glaukoma gitu. Akan tapi kalau nggak ada ya cukup 4 tahun sekali. Nah, gitu, itu hanya itu aja gitu. Cek. Nah, kadang coba sekarang saya tanya nakes di lingkungan klinik sendiri, sudah cek belum tekanan bola matanya, sudah pernah belum minta diperiksakan dalamnya ya, optik disnya untuk dilihat oleh dokter matanya gitu ya. Kadang kalau dicek kan hanya kalau ada keluhan. Nah, coba sekarang dibiasakan. Jadi paling nggak pernah cek, yaitu tadi ya seperti ini yang saya bilang gitu. Jadi dari World Glaucoma Week itu menyarankan seperti ini gitu. Ini kan tidak menyulitkan ya, kita tidak lagi menginikan. Terus kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya, Vira? Lebih berbahaya yang mana, Dok? Jenis glaukoma sudut tertutup atau glaukoma sudut terbuka? Ya, bahayanya perbedaannya adalah gini. Kalau tertutup, tekanan bola mata itu kan mendadak naik ya, mendadak naik. Bisa sampai tiba-tiba 60, 70, yang tadinya normal di bawah 20 misalnya, mendadak. Nah, kalau mendadak itu otomatis saraf matanya itu banyak yang langsung kayak dia tidak bisa bermetabolisme gampangannya. Jadi kayak orang tuh kecekek, nggak bisa dapat oksigen, jadi kematian. Jadi kalau saraf mata itu kan optic nerve banyak RNFL-nya tuh tadi ya kayak rambutnya tadi, itu bisa kematian mendadak. Jadi glaukoma akut itu juga dikatakan sebagai emergensi. Kalau di bidang mata itu emergensi, karena itu tadi bisa aja kalau dia tidak ditanggulangi, nggak usah pakai sampai sebulan, penglihatannya hilang total gitu. Kalau sudut tertutup, tapi kebanyakan rata-rata penderita glaukoma, apalagi kalau sudah kena itu namanya serangan akut ya. Kalau kena serangan akut glaukoma, dia mencari pertolongan gitu. Nah, masalahnya adalah dia misalnya mencari pertolongannya kalau dia tidak langsung datang ke dokter mata ya, kadang dia diobati sebagai orang darah tinggi, kadang kan ditensi ternyata tinggi. Saya pernah dikonsulkan pasien seperti itu di ruangan, dikonsulkan dengan krisis hipertensi gitu, pas dicek matanya loh kok merah, saya palpasi, setelah dicek di poli itu kan tekanan bola matanya sampai 60 lebih, jadi mungkin dia tensinya tinggi karena merasakan nyeri gitu. Itu bisa jadi. Kemudian kalau glaukoma sudut terbuka, tekanannya dia tidak langsung seperti itu, Vira. Jadi tidak langsung sampai 60 mendadak. Nah, tapi kejelekannya adalah dia berangsur-angsur karena dia nyeri kan, nggak nyeri kan, dia tidak ada gejala, dia tidak nyeri. Jadi dari yang mungkin awalnya 30, makin lama makin banyak trabekular mesok yang rusak, naik jadi 40, makin lama makin banyak yang rusak. Nah, inilah yang berbahayanya, pencuri penglihatan. Glaukoma sudut terbuka itu pencuri penglihatan, karena ya apa yang sekali dicuri itu nggak akan dikembalikan, karena mau nyuri kok kembalikan kan enggak. Nah, itu yang kita harus deteksi gitu. Jadi sekarang yang punya orang tua, punya keluarga di rumah, paling enggak yaitu tadi sesuai yang saya bilang tadi, kalau lebih dari 60 tahun usianya 1 sampai 2 tahun, 40 sampai 60 tahun ya setiap 2 sampai 3 tahun. Paling enggak pernah cek ke dokter mata, dicek tekanan bola matanya, dilihat sudutnya mungkin ya, dan dalam matanya. Ada resiko kira-kira atau enggak untuk terjadi glaukoma. Gitu, Vira. Oke. Jadi intinya kita harus screening tadi ya, Dok ya. Kita harus paling nggak pernah lah ke dokter mata gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari @novina_fr, pertanyaannya, kalau habis lahiran normal dalam keadaan minus dan setelahnya mata juga jadi kabur, apa bisa disebut glaukoma? Jadi minus, melahirkan minus gitu ya.
Nah, Iya dok, terus jadi kabur. Ya gini. Kita tidak akan pernah tahu seseorang itu terkena glaukoma atau tidak sebelum kita periksa, Vira. Jadi harus kita lihat. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan kalau dokter mata meriksa itu adalah pertama dari tajam penglihatan ya, mungkin tajam penglihatan, terus kemudian tekanan bola mata itu paling penting, tekanan bola mata. Setelah kita lihat tekanan, kita lihat kondisi di dalam mata tadi, komponen-komponen mata. Ya, jadi kita lihat apakah pernah kelihatan di mata itu kan kita bisa tahu. Kalau dokter mata itu bisa lihat apakah dia pernah kena serangan nih, gitu. Ada tandanya di mata, menghilangkan ada jejaknya kalau dia pernah kena serangan glaukoma. Atau sudut matanya sempit atau enggak nih. Kalau sudut matanya sempit, kemungkinan resiko untuk terjadinya glaukoma itu lebih tinggi dibanding sudut matanya lebar. Terus kemudian kita akan bisa juga melihat sudut matanya pakai alat-alat khusus intinya. Dan terakhir yang lebih penting adalah kita harus lihat optik disknya tadi. Seperti gambar yang tadi saya ini kan ya, Fir. Tapi slide-nya belum ada, Fir. Ya, intinya seperti itu. Jadi boleh lihat slide lagi, Fira? Sorry ya, udah enggak nih. Nah ya ini. Jadi ini ya gambar yang ini adalah kalau dia bukan karena glaukoma ya. Nah ini pada mata yang sehat yang tadi seperti saya ini kan. Nah yang terjadi kerusakannya kita akan periksa ini dari awal semuanya, dari depan sampai bagian lensanya, sampai belakang, nanti kita periksa. Jadi kalau saya ditanya, apakah ini glaukoma atau bukan, saya tidak tahu. Karena harus saya periksa ini semuanya nih, gambar ini. Ya, sesuai dengan video ini dari awal sampai akhir, harus saya periksa. Ya, jadi dari awal, dari depannya, retinanya, itu harus saya periksa. Jadi optik disknya, apakah ada resiko, ataukah sudah pernah kena glaukoma saat ini glaukoma, ataukah ada resiko terjadinya glaukoma atau memang mata normal. Jadi bukan glaukoma tapi misalnya kelainan refraksi kacamata saja gitu. Karena ya itu tadi kadang glaukoma tidak memberikan keluhan apapun. Intinya dicek, ayo sama-sama kita cek matanya. Kalau memang saya rasa pemeriksaan mata kan sudah makin banyak ya tempat yang menyediakan rumah sakit, baik eye clinic gitu, untuk memeriksakan ini. Jadi tidak ada salahnya. Dan tadi kan usianya misalnya usia muda 4 tahun sekali cukup kok. Gitu. Oke Vira, saya rasa itu jawaban saya yang tadi. Baik, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan saya baca sendiri ya dari Bapak Saiful Bahri. Tekanan bola mata yang normal itu berapa, Dok? Apakah tekanan bola mata yang abnormal didiagnosis glaukoma? Oke. Ya, jadi halo? Halo? Ya, Dok. Ya, oke. Tadi pertanyaannya kan itu tekanan bola mata. Ya, Dok. Ya, sekarang saya jawabannya adalah Pak Saiful Bahri ini minta slide lagi, Vira. Jadi gini, seperti yang tadi saya awal sampaikan ya, mungkin tadi pas awal belum join ya. Kita ada namanya target tekanan. Target tekanan itu apa? Jadi target kalau dokter glaukoma atau dokter mata memeriksa pasien glaukoma itu ada namanya target tekanan. Kita nggak bisa bilang bahwa target tekanan itu adalah tekanan yang kita tentukan pada pasien glaukoma, di mana tekanan itu tidak menyebabkan kerusakan lagi di optic nerve atau saraf matanya. Nah, kapan kita tidak terjadi kerusakan? Nah, ini gambar ini yang selalu. Jadi, kalau sudah terdiagnosa glaukoma, antara satu penderita dan penderita lainnya, itu target tekanannya dokternya beda menentukan, antara faktor usia masuk juga, jenis glaukomanya, gitu. Nah, itu yang, tapi kalau orang awam pengen tahu ya, katakanlah ada yang bilang 20 ke bawah gitu. Tapi kalau saya nggak bilang bahwa 20 ke bawah, harus dicek keseluruhan. Terkadang ada pasien yang namanya jenis glaukoma normotension glaukoma. Glaukoma tekanannya normal, bayangkan, itu ada walaupun tidak persentasenya tidak besar. Jadi dilihat tekanannya tidak pernah tinggi, hanya 19, 20, 21 gitu. Tapi belakangnya sudah menggaung seperti gambar yang kanan ini gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Faktor resikonya ada beberapa. Jadi misalnya diabetes dan lain sebagainya. Itu nanti biar dokter matanya yang menentukan. Ada juga yang namanya ocular hipertensi. Jadi tekanan matanya tinggi, tapi belakangnya nggak pernah terjadi kerusakan. Jadi belakangnya optik nerve-nya ini selalu terjadi sebelah kiri.
Nah, kapan kita menentukan terapi? Nah, itu nanti biar kita serahkan ke dokter matanya. Jadi intinya kita datang aja untuk cek. Apakah nanti disesuaikan nih tekanan bola mata kita berapa, belakangnya kita dicek juga seperti ini gambaran optic nerve-nya. Apakah curiga ada glaukoma nggak? Kalau dokter bilang, oh ini aman. Kalau pernah periksa ke dokter mata, tanyakan, harus kritis. Dok, tekanan bola mata saya berapa? Ya, kalau ke dokter mata ya, kalau nggak diperiksa ya minta diperiksa dong, gitu. Tanyakan tekanan bola matanya berapa. Terus gambaran saraf matanya bagaimana. Kalau memang aman, ya sudah. Kalau usianya kurang dari 40 tahun, datang aja 4 tahun lagi, gitu. Nah, target yang tadi ditanyakan kapan tekanan bola mata itu normal, ya saya bilang bisa saja 20 ke bawah. Akan tetapi juga harus dilihat optic nerve-nya, belakang ini. Nah, itu satu rangkaian, nggak bisa itu sendiri-sendiri. Dan kalau seseorang sudah dibilang glaukoma, ada namanya target pressure atau target tekanan. Nah, tiap pasien itu beda-beda. Jadi bisa saja 18, tapi kalau masih terjadi kerusakan progresivitas di belakangnya ini, pasti saya lebih minta turun lagi. Saya minta target tekanannya 12 gitu. Ya. Jadi intinya adalah kita periksakan dulu untuk screening glaukomanya gitu ya. Gitu ya, Vira. Ya, Dok. Ternyata Pak Saiful Bahri pernah tanya lagi nih, Dok, sebelumnya. Oke, pertanyaan dari Pak Saiful Bahri juga ya, Dok ya. Oke. Kenapa glaukoma bisa nyeri banget ketimbang katarak? Oke. Iya, kenapa bisa nyeri? Ya karena itu tadi ya, mana ya gambar awal ini ya. Kalau glaukomanya dia adalah glaukoma sudut tertutup, ya otomatis dia akan menimbulkan nyeri. Kalau dia glaukoma sudut terbuka ya tidak nyeri. Kan dia dibilang tadi mencuri penglihatan. Dia tidak akan memberikan keluhan apapun. Yang tadi ini saya bilang ini. Nih, pada beberapa kasus glaukoma dia tidak bergejala. Gitu. Jadi, ya ini tadi. Karena apa? Glaukoma itu banyak tipenya. Kayak orang, cewek, ada cewek namanya si Ani, si Ana, terus siapa lagi ya? Vira, gitu. Masing-masing Ani, Ana, Vira ini memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Gitu, ya. Misalnya kalau glaukoma sudut tertutup, ya karena dia mendadak tertutup, sudutnya di depan bola mata antara iris dan korneanya itu sempit, ya di depannya lensa ini gambar yang kiri ya, angle closure tuh artinya sudut tertutup, otomatis dia mendadak tekanan dia akan naik, gitu, nyeri sekali sampai hebat, ya karena itu perubahan tekanan yang mendadak. Beda dengan open angle tuh glaukoma sudut terbuka, dia tidak ada perubahan tekanan mendadak, jadi painless, jadi matanya dia sudah terbiasa dengan peningkatan tekanan perlahan-lahan, awalnya 25, makin tidak terkontrol, trabecular meshwork yang rusak makin banyak, solokan mata yang rusak makin banyak, akhirnya dia naik jadi 30. Makin rusak lagi, dia naik lagi. Nah, mata sudah beradaptasi dengan nyeri, jadi tidak mendadak, makanya dia tidak nyeri. Nah, yang berbahaya, glaukoma sudut terbuka ini, karena dia tidak memberikan keluhan, kadang pasien penderita tidak ada keluhan apapun, dia tidak datang untuk mencari pertolongan, padahal belakangnya ya sama-sama bisa menyebabkan kerusakan dari saraf mata dan bersifat irreversible. Intinya adalah karena glaukoma ini pencuri penglihatan, harus di screening, walaupun tidak ada gejala, paling enggak tadi seperti yang slide yang saya sebutkan, setiap 2 sampai usia kurang dari 40 tahun, ini 2-4 tahun, saya ngomong lagi ya, nanti buat kuis aja ini Vira. 40 sampai 60 tahun, 2 sampai 3 tahun, lebih dari itu 1 sampai 2 tahun. Jadi makin sepuh ya harusnya tiap tahun dicek matanya. Sama seperti orang ngecek tekanan darah, gula darah, sama seperti itu. Kita harus ada general check up gitu. Badan kita ini kayak mobil, kayak kendaraan. Mobil aja kita cekin kan, motor kan harus diganti oli dan lain sebagainya. Sama seperti badan kita harus screening. Ya, oke. Kayaknya udah habis sih pertanyaannya, Vira. Ada lagi? Satu lagi boleh, Dok? Oke, silakan. Oke. Pertanyaannya, adakah hubungan antara glaukoma dengan diabetes? Oh iya. Hubungannya nih, Dok, dari dua penyakit itu? Apakah ada? Iya, hubungannya. Bukan ghosting ya, Ci. Ghosting kekinian kan? Enggak, jadi hubungannya
ya hubungannya erat sekali antara glaukoma dan gula darah ya. Jadi gini, kalau di saraf mata seperti gambar saya tadi itu ada namanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kalau orang pada glaukoma ya, itu yang orang diabetes itu bisa bocor. Jadi balik slide lagi, Fira, jadi kelihatan mukanya, nggak kelihatan mukanya lagi, Fir. Nggak apa-apa, Dok. Slide lagi ya, Fir. Jadi ini ya, kayak gambar yang di slide saya ini ada pembuluh darah, ada arteri, ada vena, ya, arteri, vena, yang merah itu arteri, yang biru itu vena. Nah, pada diabetes kan terjadi kebocoran ya, ada namanya mikroangiopati sama makroangiopati. Jadi kebocoran karena gampangannya apa ya, pagernya pembuluh darah tuh punya pager, nah pagernya loss gitu karena diabetes, apalagi kalau makin tidak terkontrol. Nah, terjadilah namanya mikroangiopati, jadi pembuluh darah yang di retina ini itu jadi bocor, isinya pembuluh darah keluar. Isi pembuluh darah itu kan ada sel darah merah, ada plasma, itu keluar, ada eksudat atau protein gitu, itu akan keluar. Jadi retina itu harusnya kering. Nah, karena dia basah, otomatis dia nggak bisa bekerja kan. Nah, karena dia nggak bisa bekerja, dia minta tolong. Tolong dong saya bantuin, ini saya di daerah ini nggak dapat air. Akhirnya sama retina bikin baru pembuluh darah, tapi salah, pembuluh darahnya itu gampang pecah. Gitu. Nah, terjadilah perdarahan di belakang. Kalau terjadi perdarahan di belakang, yang tadi yang zat yang untuk minta tolong namanya anti-VEGF, dia akan jalan dengan air, dia jalan ke bagian depan mata, depannya lensa ini ya, depannya lensa mata ini ya, dia akan jalan ke bagian depannya lensa mata ini, yang bagian yang ingat lihat ya, yang coklat itu, dia akhirnya timbul pembuluh darah lagi di bagian yang hitam mata. Jadi kalau kita lihat orang ya, orang Indonesia itu kan matanya hitam, kalau bule warnanya biru. Nah, itu tumbuh pembuluh darah di situ yang harusnya tidak boleh ada pembuluh darah baru maksudnya. Nah, masalahnya adalah pembuluh darah baru itu gampang pecah. Kalau sudah terjadi pecah, itu yang dinamakan neovaskularisasi glaukoma. Itu biasanya glaukoma akibat diabetes itu menyebabkan seperti itu. Dan itu penangannya akan lebih sulit. Harus dengan dokter retina dan harus dengan istilahnya tidak bisa dokter glaukoma itu sendiri, harus bareng. Gitu, Fira. Oke. Cukup, Dok, untuk pertanyaannya. Oke, siap. Oke, terima kasih dokter yang sudah berbagi informasi bermanfaat malam hari ini. Oke, bila sahabat KMU mengalami atau bergejala atau bahkan kerabat yang mengalami glaukoma, maka bisa segera memeriksakan diri agar lebih cepat mendapat penanganan ya. Oke, nantikan live IG Klinik Mata KMU bersama dokter-dokter mata lainnya, tentunya dengan topik kesehatan mata yang berbeda-beda. Hari ini glaukoma, mungkin besok penyakit-penyakit lain. Jadi makin nambah nih pengetahuan kita ya. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya, sahabat KMU. Karena kamu tidak menjaga dirimu sendiri, melainkan ikut andil menjaga orang tersayang dan sekitarmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.